wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu silahkan Obit, Pak. Kita akan belajar tentang perjuangan kisah Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Pernah dengar kisah Gajah Mada? Ini kita sebelum melakukan pembelajaran, Pak Bahrul kasih presensi terlebih dahulu, akan Pak Bahrul kopikan di WhatsApp grup. Silahkan nanti kalian isi, bisa kalian isi. Silakan sekarang nyalakan kameranya, Pak Bahrul cek. Sudah siap dalam pembelajaran belum? Mungkin dibantu dengan Bu Tias akan mengecek kalian dalam kesiapan kalian dalam pembelajaran. Tokoh apa atau tokoh siapa yang ada pada gambar ini? Silakan. Sudah terlihat gambar sosok yang gagah berani. Tahukah kamu siapa tokoh dalam gambar tersebut? Gajah Mada. Siapa tokoh Gajah Mada? Mengapa kalian menamakan tokoh ini dengan tokoh Gajah Mada? Yang membuat kalian mengatakan tokoh ini tokoh Gajah Mada? Akan belajar mengenai sosok Gajah Mada. Mari kita belajar bersama. Tujuan belajar kali ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati tayang PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi isi puisi manfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota. Nah, uraian materinya apa saja? Kita cermati materinya. Aku pancar harus gini, pancar gini Jokowi. Manfaat keberagaman karakteristik hidup. Yang nomor 4, pemanfaatan sumber daya alam yang berfungsi dan lingkungan. Nah, kita lihat videonya terlebih dahulu. Di sini ada tentang cita-cita besar Cita-cita besar Patih Gajah Mada. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Di sini kalian sudah memahami tentang kisah Gajah Mada melalui video ini. Nanti kalau kurang jelas Pak Bahrul kirim linknya di grup WhatsApp grup ya. Nanti Pak Bahrul kirim tentang Gajah Mada. Di sini kita Gajah Mada bisa menguasai Malaysia juga, menguasai Singapura, bahkan Australia. Kita tadi sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Tugas kalian sekarang tidak lebih susah dari Gajah Mada. Tugas kalian hanya menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Kita yang ingin Gajah Mada. Apa cita-cita yang ingin dicapai Patih Gajah Mada? Apa ingin? Mempersatukan daerah-daerah. Betul, ingin mempersatukan daerah. Ada lagi. Betul. Ada lagi. Mempersatukan pulau-pulau dan mempersatukan pulau-pulau Indonesia. Betul. Cerdas sekali, tepuk tangan buat kita semua. Nasib itu ya jadi pecah. Nusantara. Ya, ingin mempersatukan Nusantara, dan itu cita-cita yang tidak mudah. Jadi sikap apa yang dapat kamu teladani dari Patih Gajah Mada tersebut? Dari sikap yang Silahkan.
Apa yang kamu teladani dari sikap Patih Gajah Mada tadi? Bekerja keras. Bekerja keras, betul sekali. Dia Pantang menyerah. pantang menyerah. Ada lagi, Pantang menyerah. betul. Jadi sikap pantang menyerahnya Patih Gajah Mada dengan cara ingin mempersatukan Nusantara. Walaupun asal usul dan hayat kisah Gajah Mada, bagaimana dia lahir sampai dia meninggal dunia. Kemudian ada cita-cita besar Patih Gajah Mada. Nanti Pak baru share di grup WhatsApp seperti itu ya. Ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Patih Gajah Mada. Kalian juga bisa mengetahui bagaimana perjuangan dari seorang Gajah Mada. Kita sekarang bisa. Di sini ada puisi tentang Gajah Mada. Kamu sebelumnya sudah belajar tentang ciri-ciri puisi dan lain sebagainya bersama Bu Tias ya. Kalian nanti bisa paham mana puisi, mana yang bukan puisi. Di sini ada dua warna kotak, kuning sama biru. Mana yang dimaksud dengan puisi? Yang kanan atau yang kiri? Yang kuning atau yang biru? Yang kuning. Mengapa yang kuning bukan yang biru? Alasannya Kuning, kenapa? kuning. Alasannya apa alasannya? Yang kuning ada tulisan karyanya. Ada Karena yang biru tidak ada karyanya. lebih lanjutnya kita akan belajar nah emang benar yang benar memang yang kotak kuning. Di sini ada judul. Yang pertama ada judul, yang kedua ada karyanya siapa, yang ketiga ada bait teraturan bunyi vokal. Di sini ada a u u u, ada a a a u u u, ada a i i i. Juga ada wahai. Ah ya, silakan. Nama besarku, sejarah telah mengakui kemimpianmu. Catat keberanianmu, Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Marah dan usaha keras Ada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormati pahlawan kami. Seperti itu ya contohnya ya, membaca puisi ya. Membaca angka cerita yang keempat itu baru cerita. Tugas kalian hari ini yaitu silakan ceritakan baca pendapat tentang puisi tersebut, perhatikan baris kata, ya. Silakan kata-kata atau bahasa sendiri yang maknanya sama apa yang benar apa itu. Pak baru kirimkan ke grup WhatsApp. Pak baru kirimkan ya. Nanti bisa akses di link YouTube yang Pak Baru berikan. Biar Nusantara bersatu bahwa NKRI dan 1945. Dari kisah Gajah Mada kalian tahu apa arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika, anak-anak? Ya Pak. Ya silakan. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari tokoh Gajah Mada tadi kalian tinggal meneruskan perjuangannya walaupun kalian berbeda suku, ras, budaya. Besok kalian SMP, besok kalian kuliah, kalian harus bisa menjaga kebenekaan Tunggal Ika yang diwariskan oleh Gajah Mada. Nah, di sini sudahkah kalian menerapkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari tentang Bhinneka Tunggal Ika? Sudah diterapkan apa belum? Kalau sudah seperti apa bisa diceritakan di sini?
Sini usaha Pati Gajah Mada untuk persatuan Nusantara telah meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usahanya mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu hal yang mudah. Karenanya bangsa Indonesia harus melihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Diamalkan ya. Ya. Anak-anak sudah punya teman yang berbeda agama, ada enggak? Ada. Tidak ada. Kalau berbeda suku? Berbeda suku ada tidak? Ada yang kita Ya. Ada, Pak. Ya. Kalau kalian punya perbedaan, sikapmu terhadap temanmu yang berbeda suku dan agama bagaimana? Menghormati, Pak. Menghormatinya. Menghormatinya. Betul. Ada lagi. Yang kedua, ada saling belajar dalam kerjasama. Yang ketiga, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kita juga akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Kalau kamu semangat tepuk tangan. Kalau kamu semangat tepuk tangan. Kalau kamu semangat, mari kita lakukan. Kalau kamu semangat tepuk tangan. Sumber daya alam di Indonesia. Mada, tugas kalian di sini tidak hanya menjaga keberagaman, tapi juga menjaga sumber daya alam yang telah diperjuangkan oleh Gajah Mada. Sumber daya alam di Indonesia sudah patutnya kita jaga. Ada tumbuhan, hewan, air, dan hasil tambang lainnya. Itu dari usaha juga dari Pati Gajah Mada tadi yang menguasai Nusantara. Anak-anak, di sini ada 4 kata kita bermain. 4 kata di sini ada air, sungai, dan bendungan serta listrik. Coba anak-anak renungkan dan jelaskan apa dari 4 kata ini yang bisa kalian jabarkan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dibacakan. Manfaatkan sumber daya alam sungguh sebagai salah satu sumber air bermanfaat. Misalnya dengan cara dibangun bendungan. Bendungan juga memiliki manfaat seperti untuk air, irigasi, dan juga mengendali banjir. Lalu juga bisa digunakan untuk membangun listrik dengan cara membangun kincir atau turbin di tengah aliran air terjun. Nah, terima kasih. Kita tadi harus air. Karena kita punya air, timbulah sungai, timbulah Banjir. Nah, maka dibutuhkan. Selanjutnya silakan. Silahkan bacakan salah satu. Bacakan. Yang mana, Pak? Yang
Nah, pemanfaatan sumber daya alam kita mengenal ini dengan sebutan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Listrik sendiri bermanfaat untuk menghidupkan alat elektronik, menyalakan sumber penerangan, mengisi daya baterai dan lain-lain. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang air, kemudian sungai dan bendungan. Nah, inilah salah satu manfaat dari air. Air tadi berkumpul menjadi suatu titik, menjadi sungai. Sungai nanti kalau meluap juga akan banjir, maka dibentuklah suatu bendungan. Bendungan ini bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air atau disebut dengan PLTA. Nah, listrik sendiri bermanfaat bukan alat elektronik, menyalakan sumber penerangan, isi daya baterai. Ya kakak ganggu aku istirahat. Paham semuanya tentang manfaat air? Ah, Di sini ada beberapa video nanti kalian bisa membandingkan mana video yang mulai dari video pertama. Lanjut di video kedua. coba dulu. Perbedaan dari video 1 dan video 2 apa? Dan mana yang lebih kamu sukai? Dari video 1 atau video 2? Video 1 atau video 2? Yang mana yang kalian sukai? Yang pertama, Pak. Alasannya yang pertama daripada yang kedua.
Mengapa kok suka yang pertama? Mengapa kok yang kedua tidak kalian sukai? Alasannya apa? Felisa, Zizi mungkin. Felisa apa? Mengapa suka video 1 tidak video 2? Bila Karena video pertama aku airnya ini dan ini. ada lagi, udah cukup. Sudah jelas. Jadi memang video 1 tadi memperlihatkan keindahan dari Indonesia sendiri, di mana bumi terjaga, alam yang indah, hutan yang masih hijau. Tapi di video 2 apa? Kenyataannya masih banyak hutan yang berkembang, diambil manfaat manusia saja, tidak memperhatikan alam, hutan kebakaran. Nah, tugas kalian di sini, kalian harus menjaga alam, sumber daya alam agar tetap terjaga, supaya kalian nanti besar, kalian masih bisa menikmati alam seperti yang ada di video yang pertama tadi. Mampu kalian semangat untuk menjaga alam? Bagus sekali. Nah, nanti di sini ada beberapa link YouTube, bisa diakses bagaimana cara kalian tentang menjaga alam, merawat lingkungan, tentang lingkungan. Nanti link akan Pak kirimkan di WhatsApp. Nah, di sini fungsi lingkungan sendiri yang pertama adalah sebagai tempat mencari makan. Contohnya nelayan membutuhkan laut untuk mencari ikan. Yang kedua, berfungsi juga sebagai tempat berkarya dan bekerja. Contohnya pelajar belajar di sekolah, orang pemilihnya sendiri. Nah, cara merawat lingkungan itu ada melestarikan tumbuhan, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Nah, di sini kalian bisa memahami tentang merawat lingkungan, kalian bisa memfotokan, melestarikan tumbuhan, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, dan juga menjaga kebersihan. Nanti dikirim ke grup WhatsApp. Cara merawat lingkungan kalian, ini ada beberapa contoh, nanti kalian bisa fotokan kegiatan kalian. Untuk ini pembelajaran juga ya, kalian pembelajaran adiwiyata juga, karena sekolah kita juga akan melakukan kegiatan adiwiyata. Materinya Pak Baru Culik dari sini juga untuk kalian merawat lingkungan, melestarikan tumbuhan, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Foto kan ya semua ya, kirim ke WhatsAppnya Bu Tias atau Pak Baru agar ada bukti jika kalian sudah merawat lingkungan. Itu ya. Kalian juga bisa mensukseskan kegiatan adiwiyata sekolah, tidak harus ke sekolah, tapi di rumah pun bisa. Kalian bisa ini melestarikan tumbuhan seperti apa, tidak merusak atau menyirami tumbuhan. Kemudian cara menghemat air, kalau kalian tidak menggunakan air, kalian airnya segera matikan keran, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan organik ya organik, sampah plastik ya sampah plastik, bisa memilah plastik. Kemudian menjaga kebersihan dengan bisa menyapu dan juga rumput-rumput
yang mengganggu atau pohon yang daunnya berguguran bisa kalian cabut. Seperti itu, nanti bisa dikirim ya. Nah, di sini ada cerita kondensat itu ada asli, bersih, liquid air segar, dan punya sumber air yang bersih. Nah, di sini ada kuis. Kuis di sini bisa kalian kerjakan seperti yang soal yang pertama. Untuk kalian berpikir kembali tentang apa materi yang sedang kita pelajari hari ini. Manfaat keragaman apa? Seperti apa manfaat keragaman? Yang mana? Menumbuhkan sikap toleransi betul. Selanjutnya, ras atau suku keagamaan yang dapat ditemukan di mana? Lingkungan sosial, betul. Selanjutnya, berdasarkan ini yang tadi. Termasuk berapa? Perhatikan fungsinya terlebih dahulu. Perhatikan fungsinya. Bukan jumlah baris fungsi yang terdapat pada rumus tersebut. Baris itu yang ini ya, bilangan baris itu yang ini. Tahu nggak? Ya, bilangan baris itu. Baris satu. Suasana indah alat musik. Baris satu. 12 baris. Kalau yang dinamakan bait yang ini 1, 2, 3 Paham. Sudah. Siapa ya, Kak? Iyalah. Puisinya tadi apa? Cita-citaku. 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 Ya, cita-citaku. Ini apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa saja? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Apa saja pelajari hari ini? Berdaya alam, visi. Betul. Betul. Dan perjuangan kaki Gajah Mada. Betul sekali. Lanjut, ada lagi.
Jika belum jelas, silahkan ada yang mau ditanyakan. Sudah. Sudah jelas semua. Sudah. Bagus. Kemudian kalian bisa mengerjakan soal evaluasi ini. Pak Baru kirimkan ke Oke. WhatsApp. Silahkan nanti kalian kerjakan melalui Google Form. Jika kalian sudah jelas soal ini, terima kasih untuk semuanya. Ya, Pak. Kerjasama dan partisipasinya besok kapan-kapan bertemu kembali, masih ada 1 kali atau 2 kali pembelajaran untuk di kelas 4. Jika tidak ada pertanyaan, sudah jelas ya materi apa yang sudah kita pelajari dan tugasnya apa saja. Silahkan siap sempurna berdoa, kita akhiri bersama. Siap sempurna berdoa dimulai. Gajah Mada, karya Dekalitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerah, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Pahlawanku, pahlawanku, Pati Gajah Mada, namamu kan teringat selalu. Sebagai seorang pemimpin, kau dipuja selalu. Keberanianmu tertulis di hatiku. Pahlawanku, Pati Gajah Mada, akan terkenang selalu bagi kami pemuda bangsa. Cerita kepahlawananmu, semangat juangmu, teladan untuk mewujudkan cita-cita. Pahlawanku, Pati Gajah Mada, kami akan selalu memperjuangkan bangsa ini. Kami akan selalu menjaga keutuhan negara ini. Dan kami akan selalu mengenangmu, pahlawan. Pati Gajah Mada, karya Dekalitas. Wahai Pati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama bersamamu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Pati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Mahapati Gajah Mada, karya Dekalitas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Mahapati Gajah Mada, wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada takkan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu,
semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Wahai Patih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu sebagai pahlawan kami. Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami, para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami.